الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويا قائما بالصعيد الخفيف على منبر لعلكم تفلحون وعلى منبر عيد الأضحى رفقتين جامعة رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوم الإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم عن المعجزين رب اغفر لنا يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Takbir terus berkumandang menggetarkan jagat raya ini. Walaupun sebagian besar umat Islam melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing atau di lapangan dengan prokes yang ketat, Allah yang maha besar, tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada sekutu baginya, tak ada tandingan baginya, karena Dia hanya yang maha besar, semuanya kecil di hadapannya. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, termasuk wabah corona yang melanda semua belahan dunia ini, tak ada artinya baginya, karena semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk jasad jernih yang bernama virus corona, bertasbih kepadanya. Karena itu, marilah di hari raya ini kita hiasi lisan-lisan kita dengan takbir, dengan tahmid, dengan tasbih dan tahlil, sehingga menggetarkan jiwa kita untuk selalu tunduk dan patuh kepadanya. Karenanya setiap musibah yang Allah turunkan kepada kita sesungguhnya untuk mengingatkan agar kita kembali kepadanya, untuk selalu berharap dan meminta pertolongannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di tengah situasi pandemi saat ini, kita harus memiliki hubungan sosial yang baik dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga maupun karib kerabat lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia harus hidup bermasyarakat dengan saling memberi manfaat antara satu dengan yang lainnya. Jika tidak, maka kita akan ditimpa kehinaan dan keresahan dimanapun kita berada. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, "Duribat alaihimud dhillah aynama tuqifu illa bihabdi minallah wa habdi minan nas." Mereka ditimpa kehinaan di mana saja berada, kecuali jika mereka menjalin hubungan baik kepada Allah dan menjalin hubungan baik kepada manusia. Al-Imran ayat 120. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial yang harus bergaul dan bermasyarakat, hidup berdampingan dengan sesama, bahu-membahu, tolong-menolong, dan bahkan saling mensejahterakan. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kenyataannya hal ini berbeda jauh dengan kenyataan, alias jauh panggang dari api. Masyarakat tampak semakin individualis, egois, materialistis, cuek, dan bahkan oportunis, dekat bila memerlukan dan menjauh ketika tidak membutuhkan. Na'udzubillahi min dzalik. Di tengah pandemi Covid-19 ini, masyarakat merasakan dampak sosial dan ekonomi yang dahsyat. Banyak juga anggota keluarga, karib kerabat, dan tetangga kita dirundung kesusahan dan serba sendirian menghadapi cobaan. Alhasil, kita pun merasa hidup terasing di tengah kerumunan banyak orang, sungguh memprihatinkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di tengah kehidupan bermasyarakat dibutuhkan kelekatan sosial yang bisa saling mengisi, berbagi, dan melengkapi satu sama lain. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah,
cepat kaki ringan tangan, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul. Dalam Islam, kelekatan sosial ini dikenal dengan kata qoroba atau dekat yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi akrab. Karib dan kerabat yang menunjukkan kedekatan yang istimewa seperti dalam termaktub dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat. Ayat ini mengandung petunjuk tentang kewajiban seseorang untuk memberi bantuan kepada kerabatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebajikan. Untuk menciptakan kelekatan sosial ini, ibadah kurban menjadi sarana ampuh untuk mewujudkannya, baik untuk mendekatkan diri kepada Allah maupun kedekatan kepada manusia. Sehingga ibadah kurban mengandung dua dimensi, yakni dimensi spiritual transendental sebagai konsekuensi dari kepatuhan kepada Allah, dan dimensi sosial humanis yang nampak dalam pola pendistribusian hewan kurban dalam bentuk yang hewan kurban untuk mereka yang berhak. Sementara untuk mewujudkan kelekatan sosial melalui ibadah kurban ini, ada 3 hal yang dapat dilakukan, yakni pertama, peduli sesama dalam berbentuk berbagi daging kurban. Kedua, memberi pesan dan harapan yang tinggi dengan menyebarkan syiar Islam dan ajakan untuk berkurban. Dan ketiga, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi melalui sinergi kepanitiaan dan partisipasi aktif dalam meraih pahala dan fadilah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Penyembelihan hewan kurban merupakan simbol pendekatan spiritual seorang hamba kepada Tuhannya, dan sekaligus pendekatan sosial kemanusiaan dengan sesamanya. Pemaknaan seperti inilah yang memberikan spirit dari esensi yang akan menemukan relevansinya dengan kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Secara sosiologis, ketaatan dan ketulusan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan anaknya merupakan simbol keteladanan sosial paling tinggi, walaupun akhirnya Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan hewan sembelihan. Penggantian kurban manusia dengan hewan ini sendiri merupakan apresiasi dan aktualisasi janji Allah untuk memberi balasan yang terbaik kepada orang yang bertakwa dan berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidzikrin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika nadzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.